Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Thayyiba Wahyu Familia dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan membawakan materi permasalahan mengenai anemia. Dan ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah Peraturan dan Kebijakan Kesehatan. Selamat menyaksikan. Topik pembahasan yaitu anemia. Tahapan dalam kebijakan kesehatan ada 4. Yang pertama, substansi polis, prosedural polis, distributif polis, dan redistributif polis. Dalam hal ini, anemia termasuk pada tahapan kebijakan kesehatan yaitu substansi polis. Apa itu substansi polis? Jadi, substansi polis adalah suatu kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Sebagai contoh, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan masalah ekonomi. Prevalensi anemia. Hasil riset kesehatan dasar 2013 menunjukkan bahwa anemia sebagai berikut. Namun sebelum kita menuju ke hasil riset tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu anemia. Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari normal. Itu pengertian menurut WHO pada tahun 2011. Lalu apa itu hemoglobin? Hemoglobin merupakan komponen dalam sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Kemudian kita dapat melihat riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada perempuan usia lebih dari 15 tahun itu sebesar 22,7%. Kemudian pada ibu hamil ini menunjukkan angka 37,1%. Next, kita akan masuk ke strategi pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dan wanita usia subur. Yang pertama, strateginya ada dengan cara fortifikasi makanan. Contohnya, kita mengonsumsi tepung terigu dan tepung beras dengan zat besi, seng, asam folat, vitamin B1 dan B2. Strategi yang kedua ada pedoman gizi seimbang. Hendaknya kita mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, dan melakukan aktivitas fisik. Strategi pencegahan yang ketiga dengan suplementasi tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah yang mengandung sekurangnya 60 mg elementasi besi dan 400 mg asam folat. Suplemen tambah darah ini seperti kayak kita dulu waktu SMP ataupun SMK kan biasanya setiap minggu itu dikasih. Kalau enggak 2 sampai 3 kali lah dalam seminggu. Itu gunanya untuk menanggulangi anemia pada usia remaja. Nah, itu juga termasuk ke dalam strategi yang diambil pemerintah untuk mengatasi anemia yang ada pada remaja tersebut. Next, kita akan masuk ke dalam evaluasi. Yang pertama, indikator keberhasilan untuk program pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dan wanita pada usia subur adalah cakupan proses anemia, kepatuhan mengonsumsi tablet tambah darah, diharapkan terjadi penurunan prevalensi anemia. Yang pertama ada input. Indikator input adalah kebijakan program nasional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang standar tablet tambah darah bagi wanita dan usia subur dan ibu hamil. Yang kedua ada proses. Indikator proses mencakup advokasi, sosialisasi, jejaring yang efektif dan komunikasi optimal, pengelolaan program peningkatan kapasitas petugas, dan peningkatan kegiatan kelompok sasaran. Yang ketiga ada output. Output terdiri dari cakupan program anemia dan kepatuhan remaja putri dan wanita
usia subur yang mengonsumsi tablet tambah darah tersebut. Sehingga setelah adanya input, proses, dan output diharapkan dapat menurunkan prevalensi anemia pada remaja putri dan wanita usia subur. Yang dulunya itu pada wanita usia subur kan 22,7%, itu diharapkan dapat menurun tiap tahun ke tahunnya. Next, dampak dari anemia. Kinerja. Anemia ini mempengaruhi kinerja karena anemia dapat menurunkan kualitas kinerja pada seseorang. Kemudian infeksi. Anemia ini dapat meningkatkan resiko terkena penyakit infeksi. Daya tahan tubuh. Karena anemia, daya tahan tubuh itu bisa menurun. Kemudian ada prestasi. Prestasi juga akan menurun. Yang terakhir kebugaran. Menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Gimana nih setelah tadi kalian melihat materi yang telah saya paparkan? Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.